Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Wahyu Widodo. Di sini kita akan membahas mengenai deret alternatif dan kekonvergenan. Dan di sini juga akan membahas sedikit mengenai contoh soal dari deret alternatif dan kekonvergenan. Apa itu deret alternatif? Deret alternatif merupakan sebuah deret yang memiliki unsur positif dan negatif secara bergantian. Kemudian apa itu kekonvergenan? Kekonvergenan merupakan sebuah barisan yang apabila memiliki limit akan disebut sebagai konvergen, dan apabila tidak mempunyai limit akan disebut sebagai divergen. Di bawah ini ada dua contoh yang merupakan deret alternatif. Pada contoh pertama, unsur pertama bernilai positif 2/3, unsur kedua bernilai negatif 2/3, unsur ketiga bernilai positif 2/7, unsur keempat bernilai 2/9, unsur kelima bernilai positif 2/11, dan seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa urutan nilai positif dan negatif itu bergantian setiap unsurnya, di mana pada unsur pertama bernilai positif, unsur kedua bernilai negatif, unsur ketiga bernilai positif, dan seterusnya. Kemudian apabila pada contoh pertama ini kita akan cari sebuah rumus pembentuknya, kita temukan bahwa rumus dari deret alternatif ini yaitu sigma n sama dengan 1 terhingga min 1 pangkat n min 1 kemudian per 2 per 2n plus 1, sehingga apabila kita ingin mencari unsur ke-6 kita dapat merubah nilai n nya ini dengan 6, sehingga apabila kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi min 1 pangkat 6 min 1 dikalikan 2 per 2 kali 6 plus 1 min 1 pangkat 5 karena 6 dikurangi 1, kemudian 2 per 2 kali 6 plus 1 min 1 pangkat 5 ada min 1 dikalikan 2 kali 2 ada 12 tambah 1 13, berarti 2 per 13 kali min 1, sehingga unsur ke-6 bernilai negatif 2 per 13. Kemudian untuk contoh kedua itu sama, yang membedakan hanya nilai positif dan negatif pada unsur pertamanya saja. Pada contoh pertama dimulai dari unsur positif, dan pada contoh kedua itu dimulai dari unsur negatif. Dan apabila dari contoh kedua ini akan dicari rumus pembentuknya, kita temukan bahwa rumus pembentuknya yaitu sigma n sama dengan 1 sigma tak terhingga min 1 pangkat n dikalikan 2n per n plus 4. Kemudian untuk menguji apakah sebuah barisan bernilai konvergen atau divergen, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu alternating series test. Alternating series test ini mempunyai rumus dasar yaitu sigma n sama dengan 1 hingga tak terhingga pada dengan nilai min 1 pangkat n min 1 pn. Kemudian apabila diberikan sebuah contoh soal sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga dari min 1 pangkat n min 1 per 2 pangkat n plus 1 2n plus 1 maksudnya, ini salah, kita dapat mencari dengan mengubah ke dalam bentuk limit n menuju tak terhingga dari pn, kemudian kita mencari nilai pn nya ini berapa, karena di sini rumus dasarnya itu pn, dan di sininya itu ada angka yang sama yaitu min 1 pangkat n min 1, di sini min 1 pangkat n min 1, sehingga untuk nilai pn kita akan abaikan nilai yang sama ini,
sehingga nilai Bn untuk contoh soal yang pertama yaitu 1/2n plus 1. Kemudian kita hilangkan atau kita operasikan dengan membagi pangkat tertinggi yaitu n. Semua angka yang ada di sini itu akan dibagi dengan n, sehingga 1/n per 2n per n plus 1/n. Kemudian limit n mendekati tak terhingga dari 1/n itu akan bernilai 0. Kemudian per 2n per n akan dicoret sehingga menghasilkan nilai 2 plus limit n tak terhingga dari 1/n itu bernilai 0, sehingga 0/2 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka barisan tersebut adalah konvergen. Kemudian di contoh soal yang kedua itu diberikan rumus yaitu sigma, rumus deret yaitu sigma n sama dengan 1 tak terhingga 2n per n plus 4. Di sini karena tidak ada min 1n min 1, sehingga nilai Bn nya yaitu kita ambil semuanya 2n per 2n plus 4 kita bagikan dengan pangkat tertinggi yaitu pangkat n. 2n per n per n per n plus 4 per n, kita coret n nya 2, kemudian n per n itu bernilai 1, kemudian limit n mendekati tak terhingga dari 4 per n yaitu 0, sehingga hasilnya 2/1 atau sama dengan 2. Karena hasilnya 2, maka barisan ini disebut sebagai divergen. Kemudian cara yang kedua untuk menguji yaitu menggunakan the ratio test, dimana pada rumus dasarnya yaitu limit dari n menuju tak terhingga mutlak an plus 1 per an sama dengan L. Di sini kita akan mencari nilai L nya berapa. Apabila diberikan contoh soal yaitu sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga min 2 pangkat n per n pangkat 2, kita akan mencari nilai an nya dulu, karena nilai an adalah nilai setelah sigma yaitu min 2 pangkat n per n pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai an ini ke dalam rumus limit ini, sehingga dapat ditulis limit n mendekati tak terhingga sama dengan mutlak an plus 1 per an. Nilai an nya ini min 2 pangkat n, kemudian ditambah 1 n plus 1 pangkat 2 per an adalah ini, maka min 2 pangkat n kita tulis di sini per n pangkat 2 kita tulis di sini, sehingga hasilnya kita dapat putar agar kita kalikan dengan penyebut yang dibalik. Kita tulis kembali min 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 2 dikalikan, kita putar menjadi kali n pangkat 2 per min 2 pangkat n. Kemudian untuk nilai min 2 pangkat n plus 1 itu kita dapat jabarkan menjadi min 2 pangkat n min 2 per, kemudian ini n plus 1 pangkat 2 kita dapat kalikan, sehingga hasil jabarnya adalah n pangkat 2 plus 2n plus 1 dikalikan n pangkat 2 per min 2 pangkat n. Kemudian kita dapat melihat di sini ada variabel yang sama yaitu n pangkat 2 dan
min 2 pangkat n, sehingga kita dapat coret kedua ini, sehingga akan ditemukan rumus angka baru, yaitu min 2 per 2n plus 1. Sama seperti sebelumnya, kita akan membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu pangkat n, sehingga min 2 per n per 2n per n plus 1 per n. Limit n menuju tak terhingga dari n min 2 per n yaitu 0. Kemudian kita coret nilai n nya ini bernilai 2, kemudian plus 0, sehingga 0 per 2 sama dengan 0. Karena hasilnya adalah 0 dan 0 ini kurang dari 1, maka rumus baris ini merupakan absolutely convergent. Kemudian cara yang ketiga atau yang cara terakhir itu menggunakan the root test, di mana the root test ini memiliki rumus dasar, yaitu limit n mendekati tak terhingga dari mutlak an akar n, di mana apabila kita memiliki contoh rumus soal ini, sigma n sama dengan 1 tak terhingga dari n pangkat 2 plus 1 per 2n pangkat 2 plus 1 pangkat n, kita dapat mengambil nilai an yaitu n pangkat 2 plus 1 per 2n pangkat 2 plus 1 pangkat n. Kemudian kita masukkan nilai an ini ke dalam rumus akar n dari an sama dengan n pangkat 2 plus 1 per 2n pangkat 2 plus 1. Kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi, di mana pangkat tertinggi dari bilangan ini yaitu n pangkat 2. N pangkat 2 per n pangkat 2 plus 1 per n pangkat 2 per 2n pangkat 2 per n pangkat 2 plus 1 per n pangkat 2 sama dengan setengah, karena n pangkat 2 ini kita coret, kemudian ini kita coret 1 dan 2, dan ini karena limitnya tak terhingga itu menjadikan ini bernilai 0, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2. Karena hasilnya 1 per 2 dan 1 per 2 ini lebih kecil dari 1, maka baris tersebut merupakan absolutely convergent. Baik, mungkin itu yang dapat saya jabarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.